teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mr. Hodut yang membahas tentang kuliner, travel, and hobi. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Hodut. Yo. Nah, di video kali ini Mr. Hodut mau berbagi trik lagi teman-teman tentang cupang teman-teman. Jadi kan ada, entah lagi kan nih mau lebaran nih teman-teman, mau pulang kampung, apalagi ada dengar kabar berita-berita kalau pemerintah udah memperbolehkan kita untuk berpergian pulang kampung teman-teman. Nah, ini ada beberapa tips teman-teman gimana caranya sih supaya kalau teman-teman ninggalin ikan cupang itu agak aman teman-teman ya. Nah, jadi siapa tahu bisa dipraktekkan sama teman-teman gimana caranya. Nah, contohnya anggap nih teman-teman nih. Jadi kalau sebelum kita meninggalkan ikan teman-teman ya, kalau udah kita mau berpergian agak lama, nah biasanya ikan cupang itu kuat itu dalam waktu 1 minggu biasanya paling kuat tuh 1 mingguan teman-teman nggak dikasih makan biasanya ya teman-teman. Nah tapi ya itu pun nggak tertutup kemungkinan si ikan cupang nggak kuat juga bisa kejadian teman-teman ya. Tapi gimana caranya supaya meminimalisir yang namanya resiko yang satu ya ibaratnya sakit atau kematian atau seperti apa teman-teman tentang ikan cupangnya selama ditinggalkan kita bepergian. Gimana caranya teman-teman? Nah yang pertama itu kita harus ganti airnya terlebih dahulu semua teman-teman. Jadi kita anggap ini ikan cupangnya mau ditinggalin ya teman-teman ya. Nah, jadi ini kita ganti dulu semua airnya dari diganti semuanya, full semua diganti. Sehabis itu kita si ikannya diberi udah diganti semuanya, diberi garam yang agak cukup lebih pekat teman-teman. Nanti episode kita ambilkan dulu soliter dan bakal lanjut lagi sehabis ambil soliter. Nah teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini kan Mr. Hodut udah siapin soliter baru nih teman-teman nih, ini soliter barunya. Nah tips yang pertama kita mau pergi ke luar kota teman-teman ya. Jadi kita ganti terlebih dahulu airnya teman-teman semuanya jadi bening lagi. Terus kita kasih garamnya lumayan cukup banyak ya teman-teman ya. Tuh, kita kasih garam lumayan cukup banyak. Tujuannya supaya menjaga kestabilan si airnya teman-teman supaya tetap hangat teman-teman. Jadi selama ditinggalkan kita jaga supaya lebih tetap hangat. Air tetap hangat teman-teman, suhunya terjaga. Nah jadi selain itu kalau teman-teman nggak pakai, kalau nggak ada akuarium pakai toples pun justru lebih bagus ya teman-teman. Kalau toples itu lebih menjaga kestabilan suhunya teman-teman, lebih menjaga kehangatan suhu dalam airnya teman-teman. Nah kalau ini kan pakai akuarium ya teman-teman ya. Nah pertama kita kasih es, udah diganti airnya terlebih dahulu. Sehabis itu si ikannya diberi makan di tempat yang itu yang pertama. Yang kedua adalah ikannya diberi makan dulu, tapi diberi makannya jangan di tempat yang akuarium yang baru teman-teman. Jadi diberi makan di tempat akuarium yang ini teman-teman nih, akuarium yang lamanya nih. Nah ini anggap ini mau dipindahin ya teman-teman ya. Nah untuk dikasih makan, si ikannya udah kenyang, kita buka sekat terlebih dahulu seperti ini teman-teman supaya si ikannya buang kotoran dulu teman-teman. Nah sehabis buang kotoran barulah kita pindahkan teman-teman si ikannya. Ya, anggap kita ini udah dikasih makan, terus kita pindahkan ke yang ke akuarium yang baru teman-teman. Nah cara untuk menyerap ikan pun ada caranya teman-teman, ada di video yang sebelumnya nih teman-teman ya. Nah ini kita pindahkan terlebih dahulu di sini teman-teman ya. Nah ini kan kita udah pindahkan teman-teman. Biarkan ikan ini terbilang ibaratnya cukup jadi stabil dulu teman-teman. Stabil, udah settle. Terus jangan lupa kita kasih yang namanya, kalau untuk bepergian jauh kita kasih namanya ketapang teman-teman. Nah ketapang seperti ini. Kita kasih ketapang, kita pekatin nggak apa-apa teman-teman. Jadi tujuannya supaya si pH airnya terjaga teman-teman, dan suhunya udah terjaga dari garam, pH airnya terjaga dari sini teman-teman, dari ketapang ini. Nah kita kasih ketapang teman-teman ya. Nah kita biarkan terlebih dahulu supaya si ikannya dibilang cukup stabil di akuarium dan di air yang baru teman-teman. Apakah ikan ini jadi sakit atau enggak? Biasanya kadang-kadang kalau ikan tuh air tuh kadang-kadang suka jadi
airnya lagi rusak teman-teman. Maksudnya lagi rusak tuh lagi jelek teman-teman. Jadi kadang-kadang ada sebagian ketika kita ganti air dia nanti bakal jadi kuncup teman-teman si ikannya. Nah ini usahakan si ikannya tuh kita lihat terlebih dahulu, yang mungkin diamkan sekitar 1-2 jam. Apakah ikannya sakit atau enggak teman-teman. Nah habis itu anggap ini udah 1-2 jam teman-teman. Tips yang berikutnya adalah tips yang keempat teman-teman ya. Nah tips yang keempat adalah seperti ini teman-teman. Kan ini pasti jadi kalau ketika kita mendiamkan 1-2 jam, air itu jadi warna kuning ya teman-teman ya. Ketika sudah kuning, kita sedot pakai selang teman-teman. Nah ini emang prosesnya cukup ribet ya teman-teman, tapi kalau Mr. Hodot udah mempraktekkan beberapa kali, udah ini cukup berhasil teman-teman, dan ikannya Mr. Hodot gak ada yang sakit teman-teman. Ya puji Tuhan gak ada yang sakit. Nah kita sedot lagi teman-teman. Kita buang airnya sampai posisinya segini teman-teman. Nah kita buang dulu. Oh ya teman-teman, selain itu di sini juga nggak boleh ada janturannya teman-teman. Dalam artian janturan tuh nggak boleh ada kaca atau apapun teman-teman di sini. Tujuannya ya supaya si ikan cupangnya nggak ngedok terus teman-teman. Jadi kita buang benar-benar. Nah kita buangnya sampai segimana, kita sisakan sekitar 20% teman-teman airnya. Nah terus kita buang ya teman-teman ya. Nah, pada saat penyedotan juga teman-teman ya, kita jangan hati-hati ya teman-teman, kalau pada saat penyedotan si sedot selang ini jangan sampai diarahkan ke ikannya teman-teman. Kalau diarahkan ke ikannya nanti kena membrannya bisa sobek teman-teman, hati-hati. Nah, airnya cukup segini teman-teman nih. Cukup segini airnya. Tujuannya ya supaya si suhunya si ikannya benar-benar stabil di sini, dan ikannya itu nggak terlalu banyak gerak ke kanan ke kiri teman-teman, dan nggak terlalu naik turun karena kenapa, pada saat kita tinggalkan tidak ada yang memberi makan ikan kan teman-teman. Jadi si tenaga ikannya tuh nggak terlalu terkuras banyak teman-teman. Apalagi dengan ketapang dibikin gelap sekali teman-teman, apalagi dengan air seperti ini, ketapangnya yang satu jadi gelap sekali pasti warnanya. Nah biasanya ikan itu lebih nyaman teman-teman, lebih stabil teman-teman. Nah ini sih kebiasaannya Mr. Hodot ketika mau meninggalkan ke luar kota teman-teman. Biasanya seperti ini, disisakan seperti ini. Dan kenapa disisakan seperti ini juga? Biasa kadang-kadang suka ada si ikan itu yang suka loncat teman-teman, loncat keluar. Ya mungkin karena ikan airnya nggak enak atau gimana, mungkin ada teman-teman. Tapi biasa suka loncat keluar. Nah ketika loncat keluar, ikannya kan kalau tinggi seperti kalau kita lagi di rumah kita bisa ketahuan teman-teman ikan loncat keluar, walaupun kadang-kadang suka ada nggak ketahuan juga teman-teman. Tapi kadang-kadang kalau dia di rumah kita bisa ketahuan lah ikan loncat keluar. Tapi kalau dia lagi keluar kota kan nggak ketahuan. Ketika ikan loncat dia nggak akan bisa keluar teman-teman karena tinggi airnya pendek teman-teman. Nah itu sih teman-teman tipsnya. Jadi selain itu juga ketika kita mensipon tadi teman-teman, kotoran-kotoran yang ada di dalam air tuh, si kotoran-kotoran ikannya harus dibuang juga teman-teman. Tujuannya yang mengurangi amoniaknya sih teman-teman, amoniak dari si ikan cupang airnya itu teman-teman. Nah itu aja sih teman-teman tipsnya. Jadi semoga kalau nanti teman-teman mau pulang kampung meninggalkan ikannya, ya semoga harapan Mr. Hodot bisa diterapkan, triknya bisa diterapkan dan bisa mengurangi yang namanya resiko sakitnya ikan cupang atau kematiannya ikan cupang. Oke teman-teman, ya udah teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, and di subscribe teman-teman. Dadah teman-teman.